Apakah si Satbor ini korban atau si Satbor ini adalah tersangka? Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Joget Satbor satu kampung di Sukabumi jadi TikTokers sampai bisa beli rumah keren. Kami gitu ya Bas. Oi, udah. Mulutnya diatur. Nah, ada emak-emak juga, ibu-ibu. Ini nih yang jadi masalah nih. Nggak bisa gitu ya. Penghasilan Satbor atau Gunawan ini cuma dari TikTok dan Satbor ini punya 2 orang anak. Masih sekolah. Mereka kembali lagi ke setelan pabrik kata teman-teman dari netizen ya. Hey semuanya, welcome back to my channel NFBet. Senyumnya gila. Kali ini kita akan membahas tentang kampung live ataupun kampung TikTok. Dan tak lepas dari itu jenderal ya. Jenderal yang menggawangi, yang mempelopori adalah si Satbor alias Gunawan. Dan mungkin buat kalian pasti sudah tahu, atau yang belum kalian simak aja deh. Yang sudah tahu, yang sudah mengikuti kasus ini, Satbor ditangkap live TikTok joget-jogetnya karena diduga mengiklankan situs judol, yaitu situs judi online. Cuma yang gua akan angkat di topik ini, apakah si Satbor ini korban atau si Satbor ini adalah tersangka? Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar untuk masalah si Satbor ini ya. Dan ada beberapa netizen yang bilang di kolom komentar, yaitu apakah ini positif ataupun negatif tentang Satbor yang mengajak teman-teman sekampungnya di daerah Sukabumi ini untuk berjoget live TikTok dan meninggalkan pekerjaan yang selama ini mereka tekuni. Dan apakah memang Satbor itu bersalah? Kita cek videonya. Nasib padi di Sukabumi, usai para petani banting setir jadi host live streaming joget Satbor. Akhir-akhir ini joget Satbor telah mencuri perhatian banyak orang. Bukan hanya tentang gerakan tariannya yang menghibur, tapi juga segala kontroversi di dalamnya. Setelah ada pemberitaan mengenai dugaan jadi ajang promosi situs ilegal, kini joget Satbor yang telah merekrut banyak orang menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Sebagaimana diketahui, Gunawan alias Satbor cukup berjasa untuk membantu perekonomian masyarakat di kampungnya. Dengan mengajak para tetangganya menjadi host live streaming, perekonomian mereka perlahan mulai membaik. Hampir semua orang di kampungnya kini mengikuti jejak Satbor karena tergiur dengan hasil yang didapat. Tak sedikit juga mereka yang asalnya berprofesi sebagai petani, kini telah beralih jadi host live streaming. Hampir 24 jam, masyarakat di kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan live streaming agar saweran yang didapat kian melimpah. Kabarnya, para tetangganya yang banting setir jadi host live streaming, kini sudah bisa menikmati hasil dari tren ini. Bukan sekedar untuk makan, mereka sudah bisa membeli kendaraan, merenovasi rumah, bahkan membeli rumah. Saat ini, Satbor mengaku sudah bisa memiliki penghasilan bersih sekitar 700.000 per hari dari hasil saweran para penonton. Nah, ini yang jadi perdebatan di antara netizen-netizen ya. Ada yang bilang kalau ini ditinggalkan gimana nih pekerjaan yang awalnya bertahun-tahun mereka tekuni, yaitu sebagai seorang petani, dan meninggalkan itu dan melakukan live joget-joget yang dipelopori oleh Satbor. Kalau menurut pandangan gua dari segi positifnya ya, yang nggak ada kerjaan di kampungnya Satbor, di Desa Bojong Kembar itu yang nggak punya kerjaan bisa dapat kerjaan dengan melakukan live joget-joget bersama Satbor. Cuma yang jadi masalah untuk teman-teman netizen itu juga ada yang bilang kalau pekerjaan petani atau pekerjaan yang mereka tekuni bertahun-tahun itu ditinggalkan, ntar siapa yang menerusin untuk usaha ini? Ya mungkin kalau dari kalian, kalau di tempat kalian ada yang seperti ini, kalian mau ikutan nggak? Yang awalnya per hari itu gaji kalian 200 ataupun 150 atau 300 dan mendapatkan kerjaan live bersama Satbor yang bisa per hari mungkin katakanlah bisa 600, bisa 500 dan nggak terlalu capek atau terlalu kotor? Gimana? Kalian mau joget-joget ala Satbor atau tetap melakukan aktivitas seperti biasa yang gajinya di bawah gaji joget-joget ala Satbor ini? Ayo, kalian pilih yang mana? Rame ya, jadi sekampung begini rame. Waduh, seru nih. Seru. Jadi
kampung jadi rame gitu loh. Dan ini juga membuat mata pencaharian, ya kan, membuka lapangan kerja buat teman-teman di sana yang punya usaha dagang es ataupun dagang makan-makanan kecil, kan bisa tuh. Karena begitu banyak ramainya, antusias warga desa Bojong Kembar ini kan pasti capek, pasti lapar, pasti haus gitu. Dan ini juga membuka lapangan kerja buat teman-teman yang di sekitar situ, bener nggak? Nah ini waktu siang hari nih. Kayak karnaval ya? Oh bener, ada karnaval. Wah ini siang hari nih. Joget Satbor satu kampung di Sukabumi jadi TikTok terus sampai bisa beli rumah. Keren. Kami gitu ya Bas. Oi, udah. Mulutnya diatur. Nah, ada emak-emak juga, ibu-ibu. Jadi kemungkinan ada hampir 70% warga desa ikut melakukan live joget-joget TikTok ya bersama Satbor ya. Setelah ramainya joget Satbor ini dienduslah dari pihak kepolisian, dari Pak Ladusing menghirup mencium udara-udara kejanggalan di live TikToknya Satbor ini. Diduga Satbor dan berinisial T itu, dua orang ini adalah promotor untuk mengiklankan judol, mengiklankan waktu mereka joget-joget live. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini Polres Sukabumi akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara promosi situs judi online. Pengungkapan perkara ini diawali adanya aduan masyarakat Polres Sukabumi yang kemudian ditindaklanjuti. Dari pihak kepolisian bilang ada aduan masyarakat. Jadi emang ada yang rada usil nih, ada yang merasa kecemburuan sosial nih. Ya pastinya lah, nggak semua orang itu pro dengan kita ya kan. Nah, dengar? Nah ini disebut nih, ini pasti lagi nyawer. Nah, ini nih yang jadi masalah nih. Iya bisa gitu ya. Totalitas lah kerja kan, sama aja kayak di sawah kan, nyangkul ataupun ya berlumpur-lumpuran gitu kan. Kalau di sawah untuk menanam padi juga pasti kotor gitu, sama aja kayak begini. Ya mungkin memikirnya mereka sama aja lah, tapi dengan keuntungan, tapi dengan pendapatan yang lebih besar. Kenapa enggak gitu kan? Apakah Satbor ini korban atau memang Satbor ini tersangka? Gue bilang Satbor korban karena pada umumnya orang kalau disawer pasti kan nyebut orangnya ya. Masalahnya di situ nggak gitu. Satbor itu cuma mengabsen nama-nama orang yang meng-give dia, memberi hadiah dia, atau memang dia sengaja dan sudah tahu kalau sudah bekerja sama dengan situs judol itu. Ini ada dua kemungkinan nih, korban atau tersangka. Awal mulanya dulu pernah itu kan di Jakarta ya. Jadi waktu itu pernah sambil jahit keliling. Jadi pas Lipe sambil jahit keliling, akhirnya lah kok ada yang nyawer gitu. Dicoba joget-joget. Nah pas joget-joget, akhirnya Satbor langsung fokus di joget-joget aja dulu. Jadi jahit keliling tidak dulu. Oh begitu, jadi sebelumnya itu dia menjahit dengan cara live, ada yang nge-give gitu kan. Terus dicampur dengan joget-joget, give-nya lebih banyak gitu lah. Anda fokusin aja di joget-joget, begitu ya rupanya. Nah setelah sudah ramai begini, berapa sih penghasilan dari Satbor itu? Kita akan mendengarkan langsung dari Bang Satbornya sendiri ya. Itu kalau penghasilan Satbor kan sama tim-tim ya. Jadi Satbor ambilnya 20% sebetulnya. Jadi ambil 20%, sisanya itu Satbor bagikan. Jadi bagikan kan ada 8 orang, ada 10 orang, ada 7 orang, tergantung mereka karyawan-karyawannya lah gitu ya. Cuman Satbor ngambil 20%. Ah bagus lah. Jadi keuntungan waktu live Satbor cuma mengambil 20% saja. Yang lain dibagikan semua tim. Timnya entah ada 5, 4, 8, 10 dibagi rata. Bagus.
Lumayan lah, sampai ya alhamdulillah sih buat bisa bayar hutang. Alhamdulillah. Juga, udah mulai lunas kan. Dulu kan buat biaya berobat ibu ya kan. Karena ibu kan stroke, jadi butuh per harinya, butuh bulanan-bulanannya. Tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah buat bayar hutang, buat pengobatan ibu mereka yang sakit karena stroke gitu. Jadi hutangnya pada lunas. Dan ada lagi mereka membangun rumah 2 lantai. Kita akan lihat videonya. Udah habis berapa sih Kang renovasi ini Kang? Aduh kurang tahu yang nggak dihitung soalnya. Soalnya udah kurang lebih kurang tahu lah nggak dihitung soalnya. Soalnya kan nyicil ini pun udah hampir 1,5 tahun lah ya, kurang lebihnya 18 bulan gitu. Jadi selama 18 bulan ya ada rezeki lagi, lipe lagi, kita beli beras kan habis. Nah beras udah habis, dibeliin beras ya kan, udah dibeliin beras. Akhirnya sisanya itu ya kita buat beli semen. Di sini gua respect banget sama pengakuan dari Mas Satbor ya. Ditanya udah habis berapa nih Mas pembangunan rumah, cuma Mas Satbor dengan rendah hati bilang nggak tahu gitu. Biasanya kalau memang orang yang rada sombong gitu kan pasti bilang ya kemungkinan habis hampir 1 miliar atau 1 M atau 2 M gitu. Tapi Mas Satbor ini menurut gua dia merendah. Dia juga bilang kalau pembangunan ini juga sudah lama, hampir 1 tahun 8 bulan. Jadi hampir 2 tahun membangun ini dengan cara mencicil materialnya ya kan. Bukan langsung dus-dus dapat uang yang mungkin kalian lihat selama ini sukses dengan joget-joget di TikTok, tapi nyatanya dia merintis dari 2 tahun tuh rumah. Dan nyatanya juga belum selesai sampai sekarang kan. Oke, kita akan mendengar dari kepala desa dari desa Bojong Kembar ya, dari tempatnya Bang Satbor dan teman-teman di sana. Yang saya tahu penghasilan Satbor atau Gunawan ini cuma dari TikTok. Dan Satbor ini punya 2 orang anak. Masih sekolah? Masih sekolah. SD? SD. Dua-duanya? Iya. Istri? Istri gak kerja. Gak kerja. Berarti sekarang keluarganya belum ada apa yang memenuhi penghasilannya berarti? Belum ada. Mungkin ada harapan dari keluarga Pak yang bisa mungkin waktu itu disampaikan ke Pak Kades seperti apa Pak keluarga? Saya belum berbincang banyak dengan keluarga. Sepertinya masih shock keluarga. Ini memang kesalahan dari Mas Satbor sendiri atau Mas Satbor memang jadi tersangka ataupun Mas Satbor ini menjadi korban. Kita akan menanti untuk kasus Mas Satbor ini ya. Dan gimana sih keadaan warga desa Bojong Kembar ini setelah ditinggalkan jenderalnya? Ditinggalkan oleh promotornya yaitu Mas Satbor. Yang jelas mereka kembali melakukan aktivitas yang selama ini mereka kerjakan. Ada yang di UMKM, membuat kerupuk, ada yang bertani lagi itu. Jadi kita akan cek keadaan dari desa Bojong Kembar setelah ditinggalkan Jenderal Satbor. Cek videonya. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya. Nah, terus pekerjaan ini gampang atau gimana? Gampang. Nah, terus kan sekarang kan lagi tren di sini joget-joget skateboard tuh. Kan itu lebih gampang. Uangnya tuh gimana tuh Teh? Enggak, kita kan waktu kali ya. Kalau Satbor mah enggak tertarik juga gitu. Enggak, anakan ini sih. Terus Teh, kalau nggak mau ngikutin tetangga lain ya? Enggak. Nah ini keadaan teman-teman kembali melakukan aktivitas seperti biasa lah. Buat kecimpring ya, kerupuk ya. Nah kayak kerupuk begini ada yang bertani juga gitu. Mereka kembali lagi ke setelan pabrik kata teman-teman dari netizen ya. Gimana ya? Ya itu tadi, Satbor itu korban ataupun tersangka. Dan banyak spekulasi, banyak yang berpendapat bahwa joget-joget ini juga negatif. Ada yang bilang positif. Ya terserah penilaian kalian, menurut kalian positif atau negatif. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.